Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya asbab dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat meluangkan waktu kita untuk dapat hadir di masjid yang mubarakah ini dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan semoga juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini, kita jadikan sebagai dorongan atau motivasi dalam kehidupan kita, agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya mengajak kepada kita kembali untuk setiap saat memanjatkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Dan semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kita syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan judul khutbah, yaitu meraih keutamaan di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, setelah 11 bulan lamanya kita menjalani liku-liku daripada kehidupan, sudah pasti di dalam kehidupan yang kita lalui tidak terlepas dari banyaknya kemaksiatan kita perbuat, banyaknya dosa kita perbuat, yang semuanya itu tentunya bermuara di dalam baik daripada perilaku kita maupun di dalam kehidupan kita, baik selaku individu, demikian pula sebagai makhluk sosial. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka kita harusnya banyak-banyak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan yang suci dan mulia ini dengan harapan akan melebur segala bentuk dosa-dosa yang kita perbuat 11 bulan yang lalu. Dan inilah momentum yang terpenting dalam kehidupan kita. Bulan suci Ramadan, bulan rahmat, bulan mulia, dan juga bulan pencuci dosa. Sidang jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala hari ini mengingat kesempatan dan peluang meraih derajat takwa, derajat tertinggi daripada kehidupan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah terbuka peluang itu kepada kita. Apabila kita ingin bersungguh-sungguh meraih daripada tingkat ketakwaan di sisi Allah, maka mari kita raih kesempatan itu di bulan yang mulia ini, yang kita tidak dapatkan di 11 bulan kemudian. Sidang jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memperhitungkan bahwa mereka yang bersedia memikul perintahnya untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman, yang ada iman di dalam hatinya. Sebab ibadah puasa Ramadan ini memang adalah suatu perintah yang membutuhkan pengorbanan, kesenangan diri dan kebiasaan setiap hari. Ibadah puasa adalah suatu perintah yang memerlukan kesabaran dari titik nol ketika kita melaksanakan sahur dan ketika kita berbuka puasa di hari itu. Dari titik nol ketika kita makan sahur sampai nanti tiba berpuasa di waktu maghrib, tentunya kita tahu bersama berbagai macam godaan yang dapat mengurangi nilai daripada pahala puasa kita akan terjadi di sekitar kita. Jangankan di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat atau di kantor, di rumah pun bisa terjadi hal-hal yang demikian, apalagi kita beraktivitas di luar rumah, yang kesemuanya ini tentunya memerlukan tingkat keimanan di dalam kehidupan kita agar kita dapat membentengi diri kita, agar nilai-nilai daripada puasa yang kita jalani pada hari itu dapat berkah, mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita hadirin. Namun satu ibadah yang dilakukan, yaitu puasa di bulan Ramadan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sangat malulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita mempersembahkan ibadah puasa untuk Allah hanyalah bersenda gurau atau hanya biasa-biasa saja. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meraih hal-hal yang dijanjikan di dalam bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama segala amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan, maka pahala ganjarannya kita tahu bersama hadirin. Puasa yang kita lakukan, puasa sunnah di luar bulan Ramadan, pahalanya pun mendapat satu. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, segala amal ibadah baik yang fardu
Demikian pula yang sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 98. Di ayat yang lain Allah kembali berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishina lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Tentunya kedua firman ini hadirin mengajarkan kepada kita, mari kita laksanakan segala bentuk amal ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan. Bertadarus di malam hari, tentunya ini baik hadirin. Kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Berzikir, ini pun adalah hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah, karena dengan berzikir melembutkan hati. Ketika hati lembut hadirin, segala kebaikan-kebaikan, segala nasihat-nasihat, segala petua-petua yang diberikan oleh para ulama, para ustaz, para imam akan mudah masuk dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya daripada kita mengamalkan berbagai bentuk macam ibadah dalam bulan suci Ramadan, dengan harapan kita dapat meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muttaqin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.